Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini telah hadir Jurais ya, Jurais Ya Eswali Pak. ya. Oke, ini Ya. pergulaan ini saya rekam supaya nanti yang nggak hadir nanti bisa apa itu menyimak dari YouTube ya. Saya share linknya nanti ya kepada teman-teman Anda ya. Oke, saudara-saudara, komputer ini sudah berkembang sangat luar biasa dan komputer ini di tahun 90-an ya sudah mulai ada peraturan ya, peraturan itu tentang penggunaan atau penyalahgunaan komputer di tahun 90. Jadi komputer ini begitu diluncurkan ya, langsung kan menangani banyak hal yang itu administrasi ya, apalagi digunakan Sebelumnya untuk Pak, keuangan. mohon maaf sebelumnya layarnya belum kelihatan. Belum kelihatan? Ya, masih loading di sini. Oke, oke, oke. Oke, saya ulang ya. Ya Pak. Muncul. Sahabat Pak, masih loading sih di sini. Jaringan saya aman sih. Cek. Udah bisa, Jurais? Udah muncul? Belum muncul di saya, Pak. Masih loading. Aneh. Iya. Hmm. Kok aneh ya? Oh, kalau di Bapak itu udah selesai. Udah muncul. Di saya sini masih loading Pak. Halo, Ya Pak. Atau udah Pak, udah muncul Pak. tampil ya? Oke. Ya. Oke, saudara-saudara, komputer ini karena sudah ditemukan ya di tahun dulu ya, di tahun 90-an, sudah mulai Ya Pak. menggantikan banyak hal apa itu kegiatan pekerjaan terkait dengan administrasi gitu ya, pencatatan segala macam aktivitas bisnis ya, seperti di lembaga keuangan, di apa itu lembaga usaha gitu ya. Maka komputer ini ada penyalahgunaan ya, penyalahgunaan untuk melakukan manipulasi data ya. Sehingga dikeluarkanlah yang namanya peraturan penyalahgunaan komputer ya di tahun 90. Nah, jadi penyalahgunaan komputer ini melingkupi apa saja gitu ya. Jadi komputer ini adalah itu melingkupi daripada unauthorized access to a computer ya. Jadi apa itu akses yang tidak diizinkan kepada satu komputer itu dikenai peraturan ya. Karena komputer itu kan memang dedicated ya. Komputer itu digunakan sebagai suatu alat ya di dunia perkantoran, apalagi untuk dunia bisnis. Sehingga kalau orang menyalahgunakan masuk menggunakan komputer itu sudah kena peraturan ya kan penyalahgunaan di tahun 90 ya. Jadi nomor satu yang diatur adalah penyalahgunaan akses pada satu komputer ya. Kemudian juga itu penyalahgunaan komputer untuk serious crime. Itu juga termasuk wilayah daripada peraturan penyalahgunaan komputer. Jadi zaman dulu orang dengan sengaja menggunakan komputer orang lain gitu ya, unauthorized access ya kan. Jadi masuk ke komputer orang lain dengan tujuan untuk kejahatan serius. Itu sudah masuk penyalahgunaan ya. Kemudian juga unauthorized modification of the contents of computer. Karena komputer itu dulu adalah menyimpan data, ya. Komputer itu menyimpan data, apalagi data-data transaksi, data-data tentang apa itu proses bisnis, ya, data-data tentang administrasi suatu lembaga yang resmi, gitu ya. Maka orang yang masuk menggunakan komputer ini melakukan modifikasi pun juga masuk dalam kategori misuse act, ya, penyalahgunaan komputer. Nah, saudara-saudara, dari semua itu ternyata adalah itu unauthorized access. Jadi itu zaman dulu itu baru komputer ya, belum jaringan ya. Nah, sekarang berkembang ya. Jadi unauthorized access ini tidak hanya pada komputer, tapi juga pada yang namanya teknologi informasi. Teknologi informasi itu bisa juga akun ya kan, akun katakanlah suatu aplikasi, akun suatu web itu juga bisa kena.
ya, karena masuk tanpa diizinkan, ya, asalkan ketahuan orangnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan itu penyalahgunaan komputer sekarang ini saudara-saudara itu sudah meluas, gitu ya, menjadi penyalahgunaan unauthorized teknologi information technology, ya. Jadi tidak hanya masuk ke komputer, masuk ke jaringan, masuk ke aplikasi-aplikasi sebagai produk teknologi informasi itu pun juga sudah kena, ya. Jadi apa yang sekarang ini berkembang gitu kan? Sekarang adalah berkembang adalah intentionally spreading virus. Jadi secara sengaja menyebarkan virus atau worm, ya. Kemudian encrypting company data file, mengenkripsi suatu data perusahaan dengan cara menyebarkan ransomware. Nah, itu juga kena. Conceal atau juga itu mencuri ya data-data dari perusahaan itu juga kena. Kemudian juga itu mengimplan ya, mengimplan ini itu menanamkan suatu software gitu ya yang akan ya akan melakukan kontak kepada suatu perusahaan atau yang lain. Nah, itu juga bisa kena. Jadi sekarang saudara, itu perkembangan daripada penyalahgunaan komputer ini di tahun 90 sudah berkembang gitu ya, penyalahgunaan atau unauthorized access atau misuse ya, tidak hanya kepada komputer, tapi juga sudah ke dalam jaringan ya, juga ke dalam teknologi informasi ya, juga ke dalam suatu data. Nah ya, jadi sekarang ini sudah lebih besar lagi ya, tidak hanya pada komputer gitu ya, tapi itu lebih luas lagi ya, masuk ke jaringan tanpa authorized ya, itu juga kena gitu ya. Masuk ke dalam aplikasi akun orang lain itu juga kena gitu ya. Kemudian juga masuk ke dalam data yang resmi itu juga kena ya. Jadi penyalahgunaan komputer ini harus menjadi kewaspadaan kita ya. Ternyata itu penyalahgunaan ini tidak hanya pada komputernya, sampai juga kepada datanya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, sekarang ini kan data ya yang yang dijual oleh orang itu data. Dan data itu dikapitalisasi ya, atau dalam bahasa sekarang adalah dimonetize ya, diuangkan ya, dinilai dengan suatu value uang. Jadi data ini saudara-saudara harus dilindungi, tidak boleh data ini diakses oleh orang yang tidak diberikan izin seperti itu ya. Nah, akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya adalah terjadilah yang namanya fraud, ya. Komputer fraud ini adalah manipulasi data, ya. Jadi manipulasi data ini dilakukan ya kan untuk tujuan macam-macam, untuk tujuan bisnis, ya, untuk kapitalisasi gitu kan. Sehingga perkembangan daripada itu penyalahgunaan komputer ini gitu kan, saudara-saudara akhirnya menjadi bisnis baru, ya. Menjadi bisnis baru yang namanya security atau cyber security. Nah, itulah awal. Jadi karena komputer itu memiliki suatu kelebihan gitu kan dalam melakukan eh, melakukan suatu penetrasi ya. Jadi komputer itu siapa saja bisa menggunakan. Jaringan siapa aja bisa masuk asalkan tahu kodenya ya, atau kode, tahu bisa mengetahui kode security-nya. Sehingga ini sudah menjadi perhatian bagi kita gitu kan. Bagaimana caranya kita mendevelop ya, mendevelop yang namanya code of conduct ya, mendevelop yang namanya kode etik dalam kita menjalankan profesi sebagai di bidang teknologi informasi kita ini ya. Jadi apa yang harus kita develop? Yang kita develop adalah etika ya. Etika itu peraturan ya yang disepakati sebagai hal yang bagus untuk kita patuhi dan kita jalankan bersama secara global. Jadi kalau namanya code of conduct ini gitu kan menjadi pegangan bagi kita ya di dalam kita menjalankan profesi ya. Inti daripada code of conduct ini adalah pasti adalah integrity ya, moral, kejujuran ya, kejujuran, kebenaran gitu ya. Tapi dalam bentuk profesi teknologi informasi yang spesifik ya. Dokter tidak boleh bohong ya tentang penyakit pasiennya. Dokter tidak boleh ya menyampaikan informasi rahasia kecuali hanya kepada pasiennya, tidak kepada orang lain. Nah, itu juga sama, Anda kejujuran dalam bentuk teknologi informasi. Nah, kejujuran itu apa? Ya, Anda tidak boleh menyampaikan data-data yang memang itu adalah dilindungi oleh hukum gitu kan untuk disebarkan kepada publik. Ya, karena itu termasuk daripada pelanggaran etika profesi kita. Walaupun itu mungkin kita tidak ada peraturannya secara tertulis ya. Tapi itu menjadi suatu pedoman bagi kita
bagaimana kita gitu kan memandang profesi kita itu juga ada nilai-nilai integritas moralnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana code of conduct ini harus menjadi suatu pegangan saudara-saudara ya. Maka kita harus meyakini bahwa semua profesi itu memang harus ada peraturannya. Peraturan yang tertulis maupun juga peraturan yang tidak tertulis. Ya. Jadi kalau peraturan itu, apalagi peraturan tertulis, wah itu lebih harus kita patuhi, ya. Harus kita patuhi agar apa? Agar kita nanti di dalam menjalankan profesi profesional, ya di bidang IT itu kita gain trust, ya, memperoleh namanya kepercayaan, ya. Jadi competence and integrity itu menjadi satu, betul, ya. Orang itu punya skill, punya kemampuan, ya, tapi juga diimbangi dengan integrity. Jadi kalau Anda menekuni satu profesi, kalau integriti Anda semakin tinggi, maka pasti kompetensi juga sangat tinggi, ya. Jadi profesional kompetensi dan integriti itu jadi satu di sini, ya. Jadi orang semakin profesional, semakin ahli, gitu kan, maka demand namanya integriti, ya. Anda tidak akan bisa gitu kan menjadi orang yang ahli, profesional tanpa memiliki yang namanya integriti di sini, ya. Integriti dalam menjalankan profesi kita walaupun seberat apapun tantangannya. Gitu ya. Jadi memang yang sulit itu adalah tantangan dalam menjalankannya. Semua profesi itu juga ada tantangan beratnya gitu kan. Tidak hanya profesi bidang IT ya, Pak, saya ditawari perusahaan lain, Pak, kompetitor perusahaan untuk store data. Itu tantangan berat karena kita tidak boleh gitu kan, karena kita terikat yang namanya itu code of conduct, ya. Data-data itu harus menjadi suatu itu perlindungan, ya, yang tidak bisa kita edarkan apalagi ke orang lain seperti yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu saudara-saudara satu contoh gitu kan, bagaimana kita mendevelop profesionalisme keahlian itu ya, itu juga harus setara ya dengan integriti yang harus kita jalankan. Semakin tinggi posisi yang nanti akan kita dapatkan, itu juga semakin tinggi demand daripada itu integriti moralnya. Nah, begitu ya. Halo, Jurais. Ya, Pak. Ya, halo. Siap, siap. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas sih, Pak. Ya, Pemahaman data, integritas, ya, oke. profesi. Betul ya. Jadi kalau Ya, kita Pak. memahami, ini tantangannya saudara-saudara ya, tantangan daripada kita menjalankan teknologi informasi. Tantangannya adalah apa? Ya, ya kita tidak bisa menganggap informasi itu aman. Jadi kalau Anda bekerja di dalam bidang teknologi informasi, Anda harus punya asumsi bahwa itu teknologi informasi itu tidak aman. Ya, mute, Pak. Oh ya, 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 ya. Jadi asumsi yang harus kita yakini di dalam kita menjalankan teknologi informasi ini adalah tidak ada informasi yang aman. Ya, kita harus mendesain gitu ya. Teknologi informasi itu harus seaman-amannya, ya, dengan assurance, ya, dengan yang namanya itu integrity. Jadi sehebat apapun arsitektur teknologi informasi atau sistem informasi yang kita rancang, ya, termasuk dari pelayanannya, gitu kan, teknologi itu aplikasinya, gitu ya, kemudian juga struktur daripada sistem pendukungnya sampai hardware-nya, gitu kan, itu semua sudah kita lengkapi dengan sistem keamanan yang sangat canggih, cyber security yang paling top. Tapi yang lebih penting lagi adalah integriti daripada orang yang menjalankannya itu sangat penting. Berarti apa? Berarti teknologi informasi yang kita tekuni ini saudara-saudara tidak aman. Tidak aman dari eksternal maupun juga dari internal. Nah, itulah tantangan kita, ya. Tantangan kita gitu kan dari hari ke hari itu gitu kan cyber security itu menjadi suatu masalah bagi instansi manapun, ya, bagi selevel negara besar Amerika pun juga sama, setiap hari diserang terus. Serangan-serangan cyber itu tidak terkira. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah ini menjadi suatu clue ya bagi kita ya kan bahwa nanti kalau kita bekerja dalam misalkan Anda ya bekerja dalam bidang teknologi informasi, Anda harus punya departemen khusus untuk security. Ya, departemen security itu menjadi suatu divisi tersendiri. Gitu kan. Jadi ada yang fokus develop sistem,
arsitektur sistem, ya, fokus develop teknologi informasi, ya, develop jaringan, gitu ya. Kemudian satu lagi adalah security, ya. Security itu Pak, gimana kalau security itu kita pasrahkan kepada orang lain? Oh, itu juga beresiko, ya. Beresiko karena Anda harus punya yang namanya assurance, jaminan. Dan jaminan itu kita tidak bisa percaya pada orang lain, ya. Seprofesional apapun, dan kalau itu terkait dengan dunia apa itu bisnis gitu ya, pasti rawan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus develop sendiri, mempelajari teknologi itu sendiri secara mandiri ya, supaya apa? Supaya pasti yakin bahwasanya semua sistem yang kita develop ini adalah memiliki jaminan, security, ya baik dari tantangan eksternal, internal. Nah, yang selalu penting apa? Ya tadi ini membangun yang namanya integrity, ya integrity daripada kelembagaan, ya tata organisasi yang kita bangun, gitu ya, dari sumber daya yang menjalankan, gitu ya, sehingga orang itu memiliki suatu value, memiliki suatu kebanggaan, dia menjaga privasi dan juga menjaga kebebasan informasi yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan atau juga berbasis teknologi informasi. Nah, begitu saudara-saudara ya. Begitu cara ya. Halo? Iya Pak, iya Ya, jelas ya? Oke ya. jelas Nah, Pak. dengan cara seperti itu saudara-saudara, maka Anda memiliki suatu sistem yang namanya cyber security, ya. Anda memiliki suatu sistem cyber security yang terus ya di-develop dan tidak boleh tidak up to date ya. Cyber security itu harus update. Ya, sekarang ini berkembang apa? Berkembang virus apa? Berkembang apa itu metode hacking apa? Itu juga harus di-develop ya. Harus diikuti terus perkembangannya. Karena memang teknologi security itu ya kan harus mengikuti dengan kecanggihan perkembangan daripada kejahatan cyber ya. Jadi ini harus kita develop. Jadi kalau kita bekerja dalam bidang-bidang seperti ini memang harus kita aware ya bahwa perkembangan kejahatan cyber itu terus meningkat. Dia tidak akan terus turun, bahkan terus meningkat dengan berbagai macam cara ya karena dalam dunia kita gitu kan memang itulah ya kenyataan dunia gitu kan bahwa salah satu itu berbanding sama. Potensinya tinggi ya, tapi potensi kejahatan juga tinggi ya. Internet ini potensi kebaikan juga sangat tinggi sekali gitu. Tapi juga yang menyalahgunakan juga tinggi juga. Nah, itu ya. Jadi kita harus berada dalam mindset gitu kan bahwa tidak ada informasi itu yang aman ya sepanjang kita terkoneksi dengan jaringan. Wah, itu sudah pasti ya. Jadi memang resiko ya orang get connected globally itu terus di internet itu memang sudah resiko. Ya kita harus pintar. Walaupun itu dilindungi oleh hukum gitu kan, tapi yang melakukan serangan di negara lain sana, ya dari negara lain, dari negara-negara luar yang kita tidak ada kerjasama hukum, wah itu lebih parah lagi, ya. Jadi namanya kejahatan sekarang kan namanya kejahatan transnasional, ya. Jadi kejahatan yang kita tidak tahu lokasinya di mana. Kalaupun toh kita nangkep sulit, ya. Itu kan yang hanya kita lakukan oleh pemerintah ini juga bagus ya, memblokir ya, blokir sistem, ya, blocking sistem ini, ya kan dari apa itu internet ya kan itu sudah bagus ya. Hanya saja gitu kan, kalau internetnya nggak lewat pemerintah, lewat jalur lain itu jadi masalah juga ya. Jadi masalah juga. Jadi untuk membatasi ini memang itu kita perlu yang namanya skema ya, skema dan juga strategi. Nah, gitu ya, Jurais ya. Halo. Iya Pak. Ya. Oke, besok kita ketemu lagi ya. Ini saya rekam nanti saya unggah di YouTube ya. Penjelasan saya tadi Oh, siap Pak. ya. Siap. Oke, terima kasih Jurais ya. Besok jangan lupa ya kasih tahu orang-orang ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Jurais. Selamat malam dan insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum Malam. Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.